Kalau Black Pulse suka cari-cari velg rare ataupun mungkin velg yang susah lo cari di Indonesia, lo wajib banget datang ke bengkel yang satu ini, namanya FWD, yang beralamat di Jalan Laswi, Bandung. Selain banyak velg rare, bengkel ini juga bisa dibilang jawara dan juga jago urusan modifikasi all about undercarriage mobil. Nggak cuma itu, gue kasih bocoran nih, kata Bro Willy owner FWD, di sini tuh bisa pasang air suspension, coilover, custom dan setup camber, fitment correction, sampai custom velg. Beh, udah kayak ular ya Black Pulse, banyak bisanya. Jadi Black Pulse nggak perlu pusing-pusing deh, bawa mobil lo ke sini, terus sharing sama Bro Willy dan langsung eksekusi gantengin mobil lo di FWD, dijamin makin stand out mobil lo Pulse. Nah, ini nih yang namanya Willy, bro. Apa kabar? Halo Black Pulse, gua Willy dari FWD. Gua bilang jagonya di pakar bagian undercarriage. Betul, kan udah kenal sebenarnya kalau event kan? Iya sih ya di Black sebenarnya. Auto Battle. Betul, betul. Jadi kita pengen membahas tuntas sih sebenarnya di bengkel bisa ngapain aja ya. Iya. Ya kan? Duduk. Boleh. Duduk. Nah, iya Muat kan? dah. FWD itu pertama dibentuk gua 2010. Awalnya sih dari hobi, lama-lama cuan ya jadinya jadi mata pencarian. Dulu sih masih kecil-kecilan, sekitar 2 tahun 3 tahun berjalan akhirnya punya karyawan dan sekarang sampai ada 8 karyawan di sini. Jadi di FWD ini bisa ngapain aja sebenarnya? Putaran undercarriage mobil aja sih. Pokoknya gitu. dari velg, coilover, airsas, chamber kit, pokoknya lu urusan kakinya aja semua. Oh, berarti emang bener-bener lengkap ya, Oh. Will ya. Kalau misalnya ngomongin seputar tentang airsus nih ya, kan gua agak sedikit kurang paham nih ya kan. Rata-rata kan kemarin Sama, biasanya gua pakai juga. coilover ya. Iya. Nah, sekarang kan ini kayaknya tempat buat kita pakai yang namanya airsus gitu ya. Oke. Nah, airsus tuh apa aja sih untuk elemen-elemennya atau komponen-komponennya gitu? Ada balonnya, pertama si balonnya tuh, terus ada tabung, ada kompresor yang buat ngisi anginnya ke Oke, tabung. oke. Terus ada manajemennya kalau sekarang. Oh, Ada ECU-nya. oke. Kalau nggak salah ada yang 4 titik sama 2 titik kan? Manajemen kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu. Oh, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Oh, udah keren ya. Berarti udah canggih ya Udah semakin canggih, kesini udah ya. Oke. Tapi kalau bisa ngomongin seputar tentang treatmentnya sendiri nih, Yes. ada perbedaan nggak sih antara mobil Jepang atau mobil Eropa gitu? Instalasinya sih beda. Oh, beda ya? walaupun dengan merek yang sama? Merek si airsasnya sama, instalasinya karena mobil-mobil Eropa sedikit lebih ribet. Rata-rata dari range range-nya berapa sih? berapa Range-nya kalau yang custom airsas tuh dari 15-an lah, 15 sampai 20 something lah. Oh, karena RS tuh ada dua ya? Ada yang plug and custom, play, ada yang sama plug and play, yang Oh, bolt on. gitu. Kalau yang bolt on starting 50-60 jutaan. Oh, oke. Tapi dua-duanya oke. Maksudnya kalau yang mahal sudah pasti lebih oke kan lebih ya? oke, Tapi lebih yang oke. si custom Oh, ini oke. gimana? Oke kok, asal maintenance-nya bener, terus nggak ganti-ganti fittingan velg sih masih oke. Tapi kalau bisa gue boleh nanya nih ya, kalau bisa pakai airsus itu sebenarnya aman apa enggak sih? Karena kan kita sebagai apa ya, pengabdi coilover ya. Karena belum pernah yang namanya pakai Iya. airsus gitu ya. Ini Sekarang sebenarnya aman dibalikin nggak sih? mobil-mobil mahal bawaannya udah airsas loh. Oh iya, emang ya? Mercy S-Class udah bawaannya udah, Itu bawaan pabriknya? mobilnya tuh udah airsas. Oke. Terus Berarti seru ya? BMW seri 7 terus mobil-mobil yang Lambo-Lambo tuh kan pas airsas. Oh iya juga sih sebenarnya, udah makin kesini makin canggih ya. Tuh. Iya. Kalau untuk coilover biasanya banyaknya dipakai yang mobil-mobil yang relatif lebih kenceng dibanding yang airsas karena coilover bantingannya sedikit lebih keras dibanding airsus menurut gua. Will, gue pengen nanya deh, kalau misalnya dari airsus sendiri itu untuk ngomongin seputar tentang perawatan itu sebenarnya gampang atau susah? Gampang sih, perawatannya cuma buang angin inti ya. Buang angin. Buang angin. Jadi kan kompresor tuh angin ngeluar. Iya, angin. iya. Ditaruh di tabung, angin tuh lama-lama jadi air. Asal si airnya dibuang udah aman. Itu bisa dilakuin sendiri? Bisa dilakukan, kita kasih kerannya kok. Jadi kalau misalnya lu berapa bulan sekali tinggal buang aja. Oh semudah itu Mudah, ya. mudah. Oh berarti Dua-duanya emang canggih sih. bolt on dan custom? Iya dua-duanya sama aja. Oh, Kalau oke. bolt on kan perbedaannya karena di instalasinya dia di custom dari shock standarnya dikasih balon. Kalau bolt on ya semuanya kita turunin diganti yang baru sih shock kayak gitu. Oh, tapi gini loh, kan ini kan banyak yang sudah banyak yang beralih nih, apalagi buat para modifikator ya, banyak yang menggunakan yang namanya si airsus ini gitu ya. Untuk segi pemasangannya sendiri nih, untuk mobil Jepang sama mobil Eropa,
susah apa enggak? Kalau Tadi udah mobil bilang ya, kan mobil yang- Jepang sih gampang. Kita kalau bolt on sekitar 4-5 jam udah selesai. 4-5 jam selesai. Oh, Project cepet canggih ya. kah? Enggak, memang Oh, normal. Standarisasinya segitu ya? Lepas shock, masuk shock, sama perkabelan, selang-selang Info udah. istri keluar. Iya. Kalau mobil Eropa bisa berapa lama Kalau tuh? mobil Eropa biasa agak sulit di software ya. Jadi ada beberapa mobil Eropa yang harus pakai canceller namanya. Oh, gitu. Canceller tuh jadi dia ngebaca ini bukan produk dia. Bukan Oh, produk standar iya, dia, iya. karena udah diganti ada yang mesti di coding atau ada yang masukin software lagi. Kalau lo tanya nyaman, gua sih pribadi lebih nyaranin Airsus. Tapi yang bolt on, bukan yang custom, karena itu di dalam Airsusnya udah ada coilovernya sendiri gitu. Jadi si shocknya bisa di setel, tinggi rendahnya, terus klikan untuk hard stop empuknya juga udah bisa di setel. Kita udah menggunakan yang namanya si Airsus ini, tapi kan kita juga harus tahu nih si diameter velg itu akan masuk apa enggak. Oh, iya, Karena kan benar. Itu di fitting kita harus lagi. mengejar fittingannya itu. Itu butuh berapa lama tuh sampai akhirnya mendapatkan fitting yang pas gitu? Tergantung dia kalau misalnya pakai chamber kit kayak gitu, pemasangannya sih 1 hari, setting-settingnya juga 1 hari paling. Oh, 1 hari doang ya? Karena Oh, sekarang berarti... rata-rata udah bolt on semua. Oh, oke. Jadi kayak lebih lah, udah dipermudah PNP ya? semua. Oh, iya. Oh, pantesan tadi sempat ngelihat si Airsus sendiri tuh kayak ada si pipa merahnya gitu. Iya, Itu tuh iya. buat buang angin ya? Ya, itu enggak kalau yang di dalam Airsus itu buat ngisi anginnya. Kalau Oh, buang gitu. angin ditabung dia. Nah, kebetulan mobil gue ini belum pakai Airsus kan, tapi sudah pakai coilover. Tapi gimana sih maintenance-nya? Semuanya pokoknya tentang coilover. Sebenarnya coilover lebih susah nyetingnya kalau menurut gua. Iya, betul. Gak Karena bisa sendiri kan? bisa Oh, sendiri kan. gue aja yang gak bisa berarti. Iya, karena coilover tuh ada buat hard stopnya sendiri, terus tinggi shock, tinggi per, dan ada kiloampere-nya sebenarnya itu. Oh, gitu. Jadi kiloampere semakin lu gede kiloannya semakin keras biasanya. Tapi ada beberapa mobil yang memang butuh keras untuk si bantingannya gitu. Nggak butuh empuk. Oh, oke. Tapi gue pernah denger deh, Will. Ini kan pernah dulu kayak, kalau nggak salah sih ya, ini coilover itu udah dikawinin sama si Airsus. Ya itu bolt on namanya. Oh, itu udah bolt on namanya. Jadi iya, kalau iya. bolt Pemula on lagi tuh- kita. Iya. Kalau bolt on tuh dia basic si shocknya coilover. Cuman Oh. si pairnya tuh dia balon gitu. Jadi tanpa ada yang di custom, ya kita keluarin semua, masuk lagi tuh udah. Ya kayak sama lah kayak coilover kayak gitu. Cuman bedanya begitu masang bolt on ada selang untuk udaranya, selang untuk anginnya sama perkabelannya. Udah bedanya itu aja sih. Oke, nah kalau di FWD ini coilovernya ada berapa jenis? Kalau Kalau gue satu brand sih, cuma satu satu brand. ya? Brand sendiri. Brand sendiri. Nama brandnya apa? Liberty kalau untuk yang coilover. Oh, coilover Itu juga ada Liberty. Airsusnya juga. Tuh. Airsus juga itu sendiri? Ada juga. Kalau Airsus saya gue pedang 2 merek. 2 merek ya? 2 merek. Apa tuh? Liberty sama Phil Air. Itu Iya. dua-dua brand itu adalah brand lo. Kenapa? Emang pernah ditawarin siapa? Ada kayaknya. Tapi kalau misalnya sekarang nih kita berdua pengen lihat langsung nih untuk pengerjaan dari si Airsus sendiri nih Boleh, bisa? boleh. Ada yang lagi dikerjain? Ada yang udah beres sih, cuman ya kalau mau dilihat. Oh bisa ya, Bisa. bisa ya. Oh yaudah deh, kalau kayak gitu Black Pulse kalau misalnya lu penasaran, kita kayaknya bakal langsung lihat ke luar deh ya. Nah, kalau yang PNP ini kan tadi lo bilang sebenarnya mudah, tapi sebenarnya kesusahannya ada nggak sih? Bayarnya biasanya orang-orang. Oh, baik. Berarti ini emang udah tinggal plug and play aja tambahin Iya. pasang pelek gitu ya? Oh, sekalian juga nih gue pengen ngasih tahu. Kalau misalnya kita kan tadi kan sempat ngeliat mobil ini, mobil jagoan gue tuh kalau datang ke sini tuh yang ini Iya. nih. Yang ini yang udah jadi ya berarti Suneo, ya? Suneo itu ya? Iya, ini legendaris banget namanya Oh. Suneo gitu. Kepunyaannya Bro Willy, ya kan? Ceritain dong. Kenapa namanya Suneo? Boleh. Ribet. Mobilnya yang ribet. Oh, mobilnya ribet. Oh, Tapi kalau jadi- misalnya dari segi Enggak. undercarriage-nya gampang. Undercarriage gampang, dia karena basic mobilnya dulu pas dapet bahan banget. Jadi tiap ganti apa ada aja, ada apa ribet banget di mobil gitu. Oh, akhirnya Tapi namanya paling Suneo. sayang. Terus juga kita kayaknya sempat melihat Iya. sini kayaknya banyak beberapa velg. Boleh nggak sih kita main-main Boleh, ke sana? ada di situ, ada Oh, tempat ada ya? velg. Yuk, langsung yuk. Ya. Oh, ini. Gila ya, lengkap banget ya. Oh my god, it screams money. Wow, Buat duit. Ya kan? Iya. Cuannya banyak nih, Bos. Ngomongin cuan, gue mau nanya deh, kalau di ruangan ini mana velg yang paling gebiar, yang paling mahal? Mahal nih roti foam. Oh. Sekarang mahal ya roti foam ini ya? Roti foam yang tipis memang mahal. FWD jual berapa tuh? Ini 120. Itu velg termahal. Yang termurahnya ada nggak di Iya. sini? Termurahnya ada sih ring-ring kecil kayak gini-gini masih belasan juta.
ngomongin velg, gue tuh pernah dengar, mungkin Black Pulse juga biar tahu juga, velg tuh kayak ada one piece, two piece, three piece. Nah, one piece tuh kayak gini-gini, ini one piece nih. One piece tuh jadi dia cuma satu bagian, velgnya nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Terus kalau two piece dia bisa dilepas, tapi gitu? ini sama ininya nggak. Oh. Jadi mukanya doang, jadi dia jadi dua bagian. Kalau Oke. three piece ya kayak gini-gini nih, three piece ini 3 bagian nih, barrel namanya, lips sama face. Oh. Jadi 3 bagian. Nah, cocoknya buat mobil apa aja tuh? Kayak misalkan one piece buat apa? two Kalau piece buat one apa? piece biasanya buat mobil JDM sih. Oh gitu? Kalau two piece BBS tuh two piece rata-rata. Oh. Three piece ya velg-velg Jepang yang colong-colong itu yang kalau kata lu yang masuk-masuk ke dalam itu. Oh, itu three piece ya. Oke. oke. Dari range harga sendiri nih, kalau one piece berapa, two piece berapa, three piece berapa? Sebenarnya range-nya sama aja sih, mau one piece, two piece, three piece. Kalau yang mahal ya tetap mahal, yang murah tetap murah gitu. Oke, tapi kalau bisa ngomongin seputar tentang customer nih yang datang ke sini, rata-rata yang mereka pilih gitu kebanyakan velg Jepang atau Eropa sih, Will? Jepang, kalau gue Jepang. Jepang ya? Jepang. Oh, Cuman kenapa ada tuh? beberapa ya, kalau misalnya harga sih Jepang masih affordable lah Iya. dibanding velg-velg Eropa. Nah, Black Pulse nggak cuma lo buang-buang duit jajan-jajan di sini, tapi kalian kalau kesini kalian juga bisa dikasih edukasi tentang contohnya kayak coilover, air suspension, dan yang lain-lainnya. Hari-hari nih kan, ini kan banyak banget nih si customer yang datang ke sini gitu ya, sampai akhirnya misalnya nih velgnya udah masuk, tiba-tiba Will, kayaknya gue harus ganti lagi deh, kayaknya kurang lebar. Itu Bisa. Kita ada kalau velg three piece tuh dia si outer lips bagian luar ini bisa diganti untuk yang lebih lebar. Seriusan? Bisa. Bannya nggak susah nggak sih nyarinya? Enggak sih, bannya Kan ada. akan lumayan lebih narik banget kan? Bannya biasanya ganti, ikut ban-bannya ikut ganti gitu. Oh, Duit lagi, ya kan? Iya sih ya, jadi kayak emang namanya hobi mah nggak bisa beres-beres sih. Bener. Apalagi kalau misalnya udah ketemu sama saingan yang mungkin rata-rata kan velgnya lebih lebar. Iya. Wah, kenapa doi lebih lebar? Makanya sering-sering nongkrong deh. Jadi Iya saya sih. semakin kaya. Iya betul. Iya. Sering-sering nongkrong sama sering-sering adain acara kontes. Iya, betul sekali. Ngomongin soal kontes juga nih ya, rata-rata nih yang gue tahu kan kalau misalnya kontes kan pasti banyak banget nih mobil yang di makeover. Yes. Betul. Kira-kira berapa customer dari FWD sendiri ketika menjelang kontes akhirnya banyak yang ngabring sih kan? Kalau nggak salah pernah update status sampai subuh yang ngerjain setiap mobil ya? Biasanya gue kalau mau event gue batasin sepenuhnya ini aja, sepenuhnya udah sekitar 8 mobil aja sih. 8 mobil 8 untuk mobil. satu hari. Satu hari. Oh, Dan oke. biasanya kalau mau event tuh nggak beres satu hari biasanya. Iya sih, karena kan event kan bakal berlanjut terus ya. Iya. Apalagi Dan nama kalau FWD juga kan yang keluar. Apalagi mobilnya itu udah dimodifikasi nggak dapet piala, Yes. makin panas ganti velg lagi. Yes. Kayak gitu. Itulah yang diuntungkan oleh Willy gitu ya. Iya. Bisa dibilang kalau Willy ini adalah sahabat gue, dimana gue tahu banget dia dari zaman dulu dia tuh suka banget sama yang namanya mengejar fitment. Jadi kalau misalnya buat lo semua yang suka banget sama mobil-mobil yang pengen mengejar fitment, kayaknya lo bisa banget datang ke bengkel yang satu ini. Apalagi dia itu adalah seorang juri. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu nih fitment yang bagus seperti apa untuk penilaian kontes, lo bisa langsung sharing barengan sama Doi dan lo bisa tahu nih sebenarnya fitment yang bagus tuh yang seperti apa sih? Itu tuh di luaran sana kayaknya ada ya yang velg-velg yang tidak asli gitu ya. Ada. KW ya. Replika ada. Gimana tanggapan lo soal itu? Sebenarnya kan balik lagi ke budget, nggak mungkin orang kita bridging buat beli velg yang harganya segitu, sedangkan dompet dia cuma segitu. Ada baiknya berarti menyesuaikan dong. Menyesuaikan aja. Dengan yang aslinya tapi dengan budgetnya. Iya, gitu Oke, kan. safety-nya Iya. seberapa safety sih sebenarnya? Sebenarnya safety aja sih, cuman dari bahan pasti lebih bagus yang aslinya dibanding replika. Gitu. Boleh deh nggak sih kayak dikasih tips nih buat Black Pulse gitu ya, buat memodifikasi biar lebih baik dari segi fitmentnya, velgnya, undercarriage-nya. Boleh dikasih tahu nggak nih? Yes. Sebenarnya balik lagi ke budget. Kalau Oke. memang budgetnya mumpuni, semuanya sebisa mungkin bolt on. Oh, harus bisa mungkin semuanya bolt on. Sebisa mungkin. Jadi kalau yang custom kan memang kadang namanya bikinan tangan sama bikinan pabrik kan beda ya. Iya sih. Tapi kelihatan nggak sih si replika dan aslinya Oh itu? kelihatan. Kalau Kayak untuk cuma penjual, set gitu kelihatan? lihat kalau bagi yang Yang ngerti ngerti kelihatan. ya? Oh. Dari warna pun itu Kelihatan. terlihat. Terlihat.
Jadi ya Black Pals, kalau misalnya lu pengen memodifikasi kendaraan lu lebih bagus lagi, lebih baik yang pertama yang harus lakuin itu adalah lu harus sharing dulu. Lu harus yang namanya komunikasi Sharing dua konsep arah. ya. Lu harus tahu konsepnya. Lihat punya kuota kan lihat. Iya, kayak browsing kan sekarang udah paling gampang banget. Lu Udah tergantung gitu. berapa banyak waktu yang Iya. dibutuhkan. Iya. Terus udah gitu lu juga harus pikirin juga nih kalau misalnya udah mendapatkan undercarriage yang bagus, safety-nya juga harus aman juga ya nggak sih? Gak mungkin kalau misalnya lu cuma memikirkan dari segi airsus-nya doang, tapi tidak memikirkan yang namanya safety-nya. Ya nggak sih? Karena di sini semuanya serba lengkap untuk di FWD ini. Dari suspension-nya ada, coilover-nya juga ada, mau apapun velg-velgnya di sini dari Jajan-jajan Eropa, ada. Jepang semuanya ada. Sharingnya juga gratis. Kalau datang ke FWD yang paling suka tuh apa coba? Dapat minum gratis. Wah, minum apa? Iya. Air mineral. Oh, baik. Jadi dimanjakan banget customer yang datang ke sini gitu. Eco service ya ownernya. Yoi. Pokoknya mah kalau misalnya udah ngomongin seputar tentang velg, kalau menurut gue ya, di Indonesia yang paling lengkap ya FWD lah, ya nggak sih? Selamat ya. Iya. Kasih ya. Kita juga punya satu nih oleh-oleh buat buat dipajang kecil di di FWD, dalam. boleh ya? Thank you. Ya udah pokoknya dipajang terus. sukses. Will, thank you thank banget you, ya. thank you, Sampai ketemu thank lagi. you. Kita mau muter-muter lagi. Pokoknya yang sukses buat FWD ya. you. Thank you Will ya. Oke Black Pals, terima kasih sudah mengikuti gue hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan yang paling penting subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Astrid is signing out.